Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika semua, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Tetap semangat, jaga imunitas, dan jangan lupa bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Zulfa dalam pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 11. Nah, setelah kalian mempelajari tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen dari sudut ganda dan sudut pertengahan, kali ini kita akan mencoba memperdalam pengetahuan kita lagi dan menambah kepemahaman kita dengan mempelajari pembahasan dari beberapa latihan soal yang telah Ibu rangkum dalam video yang Ibu buat. Silahkan dicermati dan semoga bisa menambah kepemahaman kalian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal kita yang pertama. Diketahui sin A sama dengan 4/5 untuk A sudut tumpul. Tentukan kosinus 2A. Nah, tentu di sini karena yang ditanyakan adalah cos 2A, maka tugas kita yang pertama adalah kita mencari nilai kosinus A dari apa yang diketahui di dalam soal. Karena di sini yang diketahui adalah nilai dari sin A, yakni 4/5, maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan nilai dari sin A ini untuk mencari nilai dari kosinus A gitu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Kalian bisa menggunakan cara triple Pythagoras ya, dengan menggambar ilustrasi segitiganya, kemudian mencari nilai kosinusnya menggunakan triple Pythagoras. Tapi di sini Ibu menggunakan identitas trigonometri. Ini sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Ini merupakan rumus dari salah satu identitas trigonometri yang sudah kita buktikan sebelumnya. Jadi di sini ketika kedua ruas kita kurangi dengan 1, kita dapatkan kosinus kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari sin A yang diketahui di soal ke dalam rumus ini. Menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 min 4/5 dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita selesaikan karena 4/5 di sini adalah sama dengan 16/25, maka selanjutnya rumusnya menjadi kosinus kuadrat A sama dengan 1 min 16/25. Nah, kita selesaikan menggunakan operasi pengurangan aljabar biasa ya. 1 dikurangi 16/25 sama dengan 9/25. Maka kita bisa dapatkan nilai cos A sama dengan plus minus akar 9/25. Nah, di sini akar 9/25 itu nanti hasilnya adalah plus minus 3/5. Seperti itu, maka nilai kosinus A kita dapatkan min 3/5. Kenapa di sini minus? Karena kita tahu A adalah sudut tumpul. Sesuai pembahasan yang telah kita lalui sebelumnya, kalau misalkan sebuah sudut itu merupakan sudut tumpul, maka sudutnya terletak di kuadran 2. Dan kita tahu nilai kosinus di kuadran 2 adalah negatif. Maka bisa kita simpulkan nilai dari kosinus A di sini adalah min 3/5. Selanjutnya, dari nilai cos A yang telah berhasil kita dapatkan, kita bisa menghitung nilai cos 2A menggunakan lagi-lagi di sini ya identitas trigonometri. Kalian juga bisa menggunakan rumus jumlah dua sudut kosinus, tapi di sini Ibu menggunakan rumus identitas trigonometri ya, yang juga kemarin sudah berhasil kita buktikan menggunakan rumus jumlah dua sudut kosinus seperti itu. Nah, di sini cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Karena nilai cos A dan sin A sudah kita ketahui, maka kita tinggal substitusikan kedua nilai tersebut ke dalam rumus identitas trigonometri ini. Sehingga didapatkan cos 2A sama dengan min 3/5 dikuadratkan min 4/5
dikuadratkan. Nah, jadi kita dapatkan cos 2A sama dengan 9/25 min 16/25, yakni min 7/25. Jadi kita berhasil dapatkan nilai cos 2A yang kita cari adalah negatif 7/25. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, buktikanlah bahwa 1 min cos 2A per sin 2A sama dengan tan A. Nah, di sini pertama kita tulis bahwa 1 min cos 2A per sin 2A itu adalah sama dengan 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat A per 2 sin A cos A. Nah, di sini nilai kosinus A kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ini merupakan identitas trigonometri ya yang sudah kita buktikan kebenarannya di pertemuan sebelumnya. Nah, begitupun dengan sin 2A di sini juga sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Ini juga merupakan identitas trigonometri yang sudah kita buktikan kebenarannya menggunakan rumus jumlah dua sudut sinus. Gitu. Selanjutnya, di sini kita bisa selesaikan menggunakan operasi aljabar ya. 1 min 1 sama dengan 0, kemudian di sini min ketemu min akhirnya jadi plus sehingga kita peroleh 2 sin kuadrat alfa per 2 sin A cos A. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini nilai 2 ya bisa kita coret. Kemudian kita tahu bahwa sin kuadrat A itu adalah sama dengan sin A dikali sin A. Maka karena kedua ruas baik di pembilang maupun penyebutnya sama-sama mengandung sin, kita juga bisa sederhanakan dengan mencoret sinusnya. Nah, sehingga di pembilang, di bagian pembilang di sini tersisa sin A per cos A di bagian penyebut. Nah, kita tahu sin A per cos A adalah sama dengan tangen A. Maka 1 min cos 2A per sin 2A sama dengan tan A sudah kita berhasil buktikan. Terbukti. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal yang ketiga. Tunjukkan bahwa sin 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 plus tan kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa adalah sama dengan 1 min tan kuadrat alfa per 1 plus tan kuadrat alfa. Nah, di sini mungkin ada ya beberapa kalian dalam mengerjakan soal kelompok yang kemarin Ibu berikan, beberapa menggunakan rumus ini, dua rumus ini. Nah, sekarang kita akan membuktikan kebenarannya dari rumus yang kalian gunakan kemarin. Nah, yang pertama tentu kita perlu mencari beberapa nilai yang bisa kita gunakan dalam langkah pembuktian kedua rumus ini. Pertama, kita tahu bahwa sekan kuadrat alfa itu adalah sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa. Nah, dari sini kita bisa mencari sekan alfa adalah sama dengan plus minus akar 1 plus tan kuadrat alfa. Nah, dari sini kita tahu karena sekan adalah kebalikan dari cos ya, sekan adalah sama dengan 1 per cos gitu. Nah, maka dari ketika kita mengetahui bahwa sekannya adalah sekian, kita bisa mencari nilai kosinusnya. Kosinus alfa sama dengan plus minus 1 per akar 1 plus tan kuadrat alfa. Karena seperti yang Ibu bilang, kosinus adalah kebalikan dari sekan alfa. Atau sekan alfa merupakan kebalikan dari kosinus alfa. Seperti itu.
Nah, dari sini kita juga bisa mencari bahwa sin alfa sama dengan tan alfa dikali cos alfa. Nah, rumus ini dari mana, Bu? Nah, ingat lagi ya bahwa tan alfa adalah sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka kita bisa mencari nilai sin di sini. Ketika kita kalikan kedua ruas dengan kosinus alfa, maka kita peroleh di sini dikali cos, di sini dikali cos, maka di sini kosinusnya bisa dicoret ya. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh persamaan yang di bagian ini. Sin alfa sama dengan tan alfa dikali cos alfa. Sama dengan plus minus, kita substitusikan nilai kosinusnya. Tan alfa per akar 1 plus tan kuadrat alfa. Karena ini hasil ini itu diperoleh dari tan alfa dikali cos alfa ya. Karena cos alfanya di sini adalah plus minus 1 per akar 1 plus tan kuadrat alfa, maka kita bisa mencari nilai sin alfa ya di sini tan alfa dikali plus minus 1 per akar 1 plus tan kuadrat alfa. Yang selanjutnya kita peroleh kesimpulannya adalah ini. Itu adalah nilai dari sin alfa. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui barusan, maka yang pertama untuk membuktikan sin 2 alfa, kita tahu ya dari ini identitas trigonometri, sin 2 alfa sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Nah, nilai sinus alfa dan kosinus alfanya kita bisa substitusikan dari langkah sebelumnya yang sudah kita cari bersama gitu. Maka di sini sin 2 alfa sama dengan 2 dikali plus minus tan alfa per akar 1 plus tan kuadrat alfa dikali plus minus 1 per akar 1 plus tan kuadrat alfa. Nah, di sini kita operasikan menggunakan perkalian ya, sehingga kita peroleh 2 kali tan alfa dikali 1 itu adalah sama dengan 2 tan alfa per 1 akar dari 1 plus tan kuadrat alfa dikali akar dari 1 plus tan kuadrat alfa, maka kita bisa simpulkan ya perkalian dari di bagian penyebut di sini kita peroleh bahwa 1 plus tan kuadrat alfa dikuadratkan itu sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, terus plus minusnya kemana, Bu? Kok hilang? Nah, ya, karena di sini perkalian, baik misalkan di sini plus dikali plus, maka hasilnya plus. Begitupun jika di sini minus dan dikali minus, nanti juga hasilnya akan jadi plus. Makanya kita bisa simpulkan di sini plus minusnya. Jadi karena perkalian, kita bisa simpulkan bahwa nanti hasilnya akan positif gitu. Nah, jadi terbukti ya tadi sin 2 alfa maksud Ibu adalah sama dengan 2 tan alfa per 1 plus tan kuadrat alfa. Oke, di sini kita berhasil membuktikan poin yang pertama. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, mohon maaf ya, di sini Ibu hapus terlebih dahulu. Untuk poin yang kedua, cos 2 alfa itu sama dengan, kita tahu identitas trigonometrinya, cos 2 alfa, cos kuadrat alfa maksud Ibu min sin kuadrat alfa. Nah, karena kosinus dan sinusnya sudah kita ketahui sama seperti poin A yang tadi kita buktikan, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilainya. Kita kuadratkan, kemudian di sini akarnya jadi hilang karena kuadrat ya. Di sini juga 1 kuadrat, hasilnya 1, dan tan A dikuadratkan jadi tan kuadrat A. Seperti itu.
karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengoperasikan bagian pembilangnya. Jadi 1 min tan kuadrat alfa per 1 plus tan kuadrat alfa. Nah, di sini pun poin kedua kita berhasil membuktikan kebenarannya. Oke, kita ke nomor soal berikutnya ya. Sekarang kita memasuki soal nomor 4. Hitunglah nilai dari cos 22,5 derajat. Nah, cos 22,5 derajat ini gimana sih Bu cara menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator? Nah, kita tahu 22,5 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa dan juga tidak bisa dibentuk dari dua sudut istimewa ya. Kalau bisa dibentuk dari dua sudut istimewa, kita bisa mencarinya menggunakan aplikasi dari rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Tapi karena di sini 22,5 derajat itu bukan merupakan sudut yang dibentuk dari dua sudut istimewa, maka sebagaimana yang telah Ibu jelaskan, kita bisa mencarinya menggunakan rumus kosinus, karena yang ditanyakan kosinus ya. Kita bisa mencarinya menggunakan rumus kosinus sudut pertengahan. Nah, ingat ya bahwa cos setengah alfa itu adalah sama dengan akar 1 plus cos alfa per 2. Seperti itu. Nah, kita cermati bahwa di sini 22,5 derajat itu adalah merupakan setengah dari 45 derajat. Yang mana 45 derajat merupakan sudut istimewa ya. Maka di sini kita bisa mencari cos 22,5 derajat itu sama dengan cos setengah 45 derajat. Dengan alfanya berarti di sini cos setengah alfa kan sama dengan sekian rumusnya. Maka ketika alfanya di sini adalah 45 derajat, kita bisa peroleh cos 22,5 derajat adalah sama dengan akar 1 plus cos 45 derajat per 2. Di sini kita ganti rumusnya. Kita substitusikan alfanya adalah sama dengan 45 derajat ke dalam rumus. Selanjutnya kita bisa mencarinya karena kosinus 45 derajat itu merupakan sudut istimewa ya. Kita bisa mencari nilai trigonometrinya, yakni sama dengan setengah akar 2. Maka kosinus 2,5 derajat adalah sama dengan akar 1 plus setengah akar 2 per 2. Dan selanjutnya kita bisa sederhanakan sama dengan akar dari 2 plus akar 2. Kita ini ya, di sini kita selesaikan di bagian pembilangnya terlebih dahulu, disamakan penyebutnya sehingga diperoleh 2 plus akar 2 di sini. Nah, di sini kita selesaikan, kita samakan penyebutnya. Jadi nanti akar 2, maka di sini juga harus 2 dan di sini adalah 2. Nanti hasilnya jadi 2 plus akar 2 per 2. Ini bagian pembilangnya. Karena di sini ada bagian penyebutnya juga per 2, maka kita bisa simpulkan di sini 2 plus akar 2 per 2 dibagi 2. Ketika pembagian ini kita ganti perkalian, maka nanti kita kan bisa peroleh dikali 1 per 2 seperti itu. Makanya di sini 2 kali 2 hasilnya 4 gitu. Bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi dengan mengeluarkan angka-angka yang bisa dikuadratkan. Nah, di sini ada 4 ya. Kita tahu akar 4 adalah 2, maka kita keluarkan angka 4 ini dari akar sehingga kita peroleh 1 per 2 dikali akar 2 plus akar 2.
akar kuadrat 2 gitu. Nah, di sini kita bisa berhasil menemukan bahwa kosinus 22,5 derajat adalah sama dengan setengah dalam kurung akar 2 ditambah akar 2. Sekarang kita menuju ke nomor terakhir dari latihan dan pembahasan soal dalam video kali ini. Nomor 5, buktikan bahwa sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa min 4 sin pangkat 3 alfa dan cos 4 alfa adalah sama dengan 8 cos pangkat 4 alfa min 8 cos kuadrat alfa plus 1. Nah, ini kedua persamaan ini merupakan rumus dari 3 kali dan 4 kali sudut. Kalau yang pertama di sini sin 3 alfa sama dengan sekian itu adalah merupakan rumus sinus 3 kali sudut, dan untuk yang di poin B itu merupakan rumus kosinus 4 kali sudut. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuktikan kebenaran dari rumus-rumus ini, kalian bisa menggunakan kedua rumus ini maupun rumus-rumus yang lain juga ya. Bisa kalian searching rumus sinus, kosinus, dan tangen dari 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali sudut itu ada. Nah, kita bisa membuktikannya kemudian menggunakannya dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri gitu, ketika kita sudah berhasil membuktikannya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Sin 3 alfa itu kita bisa memulainya dengan memanfaatkan rumus jumlah 2 sudut sinus. Nah, sin 3 alfa, sudut 3 alfa di sini kan bisa dibentuk dari 2 alfa ditambah alfa. Maka selanjutnya sin 3 alfa itu sama dengan sin dalam kurung 2 alfa plus alfa. Nah, dari sini kita selanjutnya bisa jabarkan menggunakan rumus dari penjumlahan 2 sudut sinus. Masih ingat ya, kalau penjumlahan 2 sudut sinus itu nanti rumusnya sin cos plus cosin. Jadi tandanya tetap. Nah, maka kita bisa mencarinya dengan sin 2A dikali cos A ditambah cos 2A dikali sin A gitu. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya kita tahu bentuk sin 2A atau 2 alfa di sini, Ibu tulis di sini ya. Sin 2 alfa kita bisa jabarkan menggunakan identitas trigonometri kemarin yang sudah kita buktikan ya. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Maka selanjutnya kita bisa mengubah bentuk sin 2 alfa ini dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Maka selanjutnya di sini kita peroleh 2 sin alfa cos kuadrat alfa. Makanya jangan bingung ya, di sini cos kuadrat alfanya dari mana, Bu? Nah, karena di sini sin 2 alfanya kita ubah bentuk menjadi ini 2 sin alfa cos alfa, nanti dikalikan lagi dengan cos alfa, maka nanti hasilnya cos kuadrat alfa gitu. Begitupun dengan kosinus 2 alfa di sini. Kita juga bisa mengubahnya dengan memanfaatkan rumus identitas trigonometri. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi cos 2 alfanya kita ubah bentuk jadi seperti ini, dikalikan sin alfa ya tetap. Nah, selanjutnya lagi kita bisa menggunakan manipulasi matematika ya anak-anak dalam melakukan pembuktian rumus semacam ini. Jadi misalkan di sini kosinus kuadrat alfa juga kita bisa ubah bentuk lagi ke 1 min sin kuadrat alfa. Ini juga masih memanfaatkan rumus dari identitas trigonometri. Kita tahu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka kita bisa mencari atau menggantikan nilai dari kosinus kuadrat alfa itu dengan 1 min sin kuadrat alfa. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa sekalikan asosiatif ya. Sin alfa dikali 1 sama dengan sin alfa min
sin alfa dikalikan 2 sin kuadrat alfa jadinya min 2 sin pangkat 3 alfa. Nah, dari sini selanjutnya kita juga bisa mengasosiatifkan ini dikalikan menjadi 2 sin alfa 2 sin alfa dikali 1 sama dengan 2 sin alfa, dan 2 sin alfa dikalikan min sin kuadrat alfa itu sama dengan min 2 sin pangkat 3 alfa. Dan selanjutnya kita tulis lagi di sini. Nah, tahap akhir kita bisa menyelesaikannya dengan mengoperasikannya. Jadi kita kelompokkan suku yang sama. Di sini ada 2 sin alfa ditambah sin alfa itu sama dengan 3 sin alfa. Dan di sini juga min 2 sin pangkat 3 alfa min 2 sin pangkat 3 alfa sama dengan min 4 sin pangkat 3 alfa. Jadi di sini kita berhasil membuktikan rumus sinus 3 kali sudut, bahwa sin 3 alfa itu sama dengan 3 sin alfa min 4 sin pangkat 3 alfa. Oke, untuk yang bagian B sekarang. Cos 4A atau cos 4 alfa sama dengan 8 cos pangkat 4 alfa min 8 cos kuadrat alfa plus 1. Oke, kita mulai langkah pembuktiannya dengan menjabarkan cos 4 alfa adalah sama dengan 2 cos kuadrat 2 alfa min 1. Nah, rumus ini dari mana, Bu? Oke, ingat kembali ya. Di salah satu identitas trigonometri lagi, kita tahu bahwa cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, maka ketika di sini yang ditanyakan adalah 4 alfa, yang mana kita tahu sudut 4 alfa ini merupakan 2 kali dari sudut 2 alfa. Maka di sini kita bisa menggunakan kelipatannya untuk mencari cos 4 alfa. Jadi di sini sudutnya 2 kali ya, karena kelipatan 2-nya maksud Ibu. Jadi karena cos 4 alfa merupakan kelipatan 2 dari kosinus 2 alfa, maka di sini kita bisa menggunakan rumusnya. Karena di sini sudutnya 2 kali lipatnya, maka di sini juga 2 kali lipatnya, 2 kali lipat dari alfa. Tapi rumus depannya 2 cos kuadrat alfa min 1 itu tetap kayak gitu. Kita masih berlaku untuk sudut kelipatannya seperti itu. Nah, selanjutnya karena cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1, maka ketika kita diminta untuk mencari cos kuadrat 2 alfa, di sini kita bisa menguadratkan di sini. Kita bisa menguadratkan persamaan yang kita ketahui di sini. Ini untuk mencari cos kuadrat 2 alfa, maka kita bisa menguadratkan 2 cos kuadrat alfa min 1. Sehingga kita peroleh hasilnya dari sini ya, dari persamaan 1, biar nggak bingung. Nah, kita substitusikan nilai ini ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh di sini cos 4 alfa sama dengan 2 dikali 2 cos kuadrat alfa min 1 kuadrat min 1. Jadi nilai cos kuadrat 2 alfanya kita ubah jadi yang ada di dalam kurung ini. Gitu. Nah, kita peroleh hasil yang dalam kurung ini dari langkah sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Silahkan dicermati lagi. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan ya, 2 cos kuadrat alfa min 1 dikuadratkan. Ini hasilnya seperti ini. Silahkan kalian cek sendiri. Nah, selanjutnya kita kalikan asosiatif 2 dikali 4 cos pangkat 4 alfa, 2 dikali min 4 cos kuadrat alfa, dan 2 dikali 1. Sehingga kita peroleh hasil ini min 1. Kemudian kita sederhanakan 2 min 1 ya, sama dengan 1. Jadi
terbukti di sini bahwa cos 4 alfa itu sama dengan 8 cos 4 alfa min 8 cos kuadrat alfa plus 1. Oke, jadi rumus kosinus 4 kali sudut ini juga telah berhasil kita buktikan. Kalau misalkan masih ada yang belum dipahami dari penjelasan yang Ibu berikan, silahkan diulang-ulang lagi videonya atau boleh ditanyakan langsung ke Ibu jika ada yang masih dibingungkan. Seperti itu. Oke, cukup sekian video pembahasan soal kita mengenai rumus sudut rangkap atau sudut ganda, kemudian juga rumus sudut pertengahan dan rumus 4 kali, 5 kali sinus, kosinus, dan tangan. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.